Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Kajian Diri. Kali ini, kita akan mengkaji tentang keutamaan-keutamaannya ilmu. Para pemirsa yang budiman, marilah kita renungkan bersama, bahwasanya tanpa ilmu-ilmu para ulama, maka, orang-orang yang bodoh mungkin akan menjadi binasa, dan mungkin juga akan menjadi menderita. Begitu juga jikalau orang-orang yang kaya sudah tidak mau bersedekah, maka, orang-orang yang miskin, mungkin akan semakin terlantar hidupnya. Begitu juga tanpa doa-doa dari orang-orang yang miskin. Mungkin orang-orang yang kaya, juga akan menjadi celaka. Dan manusia, ataupun umat akan menjadi saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Mungkin jika pemerintah tidak menegakkan keadilan, seperti halnya seekor serigala yang memangsa domba saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah meskipun hanya sedirham saja kepada orang-orang yang mencari ilmu, maka, ia seakan-akan bersedekah emas murni sebesar gunung Uhud untuk jihad fisabilillah. Para pemirsa yang budiman, perlulah kita ketahui, bahwa, sesungguhnya ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan amalan-amalan, disebabkan 5 hal, diantaranya adalah 1. Ilmu, meskipun tanpa diamalkan, masih akan tetap utuh. Tetap akan bisa terjadi. Tetapi, jikalau amal tanpa dilengkapi dengan ilmu, tidak akan bisa diwujudkan. 2. Ilmu, meskipun tanpa amal, akan tetap bisa bermanfaat. Tetapi amal jikalau tanpa ilmu, tidak akan ada gunanya. 3. Amal itu, sifatnya, tidak bisa berkembang, atau bertambah pahalanya. Namun ilmu, akan terus-menerus berkembang, menyinari lingkungan di sekitarnya. 4. Tingkatan ulama itu sederajat dengan Nabi, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya derajat ulama dari umatku, sama halnya dengan nabi-nabi Bani Israel. 5. Ilmu, adalah merupakan bagian dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal, adalah sifat dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudahlah tentu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih utama dari sifat hambanya. Suatu tanda bukti dari kemuliaan ilmu adalah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata, bahwasanya pada zaman dahulu, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan, maka secara pasti Nabi Sulaiman memilih ilmu. Maka alhasil Nabi Sulaiman mendapatkan kedua-duanya, yaitu ilmu dan kerajaan. Dalam sebuah riwayat lain juga dijelaskan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika, pernah melihat syaitan, berada di depan pintu masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada setan itu, wahai setan, apa yang hendak kau perbuat di depan pintu masjid ini? Syaitan pun menjawab, wahai Rasulullah, aku ini hendaklah menggoda lelaki yang tengah menunaikan sholat itu. Tetapi aku takut dengan lelaki yang lain yang tidur di sampingnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kembali, wahai setan, mengapa engkau tidak takut kepada lelaki yang tengah menunaikan sholat itu, padahal lelaki itu tengah menunaikan ibadah dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan malahan engkau takut kepada orang yang sedang tertidur? Syaitan pun menjawab, begini ya Rasul, mengapa saya takut pada orang yang sedang tertidur itu? Sebab, orang yang sedang melakukan sholat itu adalah orang yang bodoh, sehingga sangatlah mudah untuk digoda. Sementara orang yang sedang tertidur itu adalah orang yang berilmu, yang sewaktu-waktu jikalau ia bangun, maka ia akan membetulkan sholat dari orang yang bodoh itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naumul alimi khairum min ibadatil jahili, yang artinya, tidurnya orang yang berilmu itu, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keistimewaan orang yang berilmu itu melebihi orang-orang yang ahli ibadah. Seperti halnya keutamaanku, melebihi orang-orang yang terendah di antara kalian. Tentang ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bunyinya, sesungguhnya aku adalah Maha Mengetahui. Maka aku sangatlah mencintai orang-orang yang berilmu. Para pemirsa yang budiman, ketahuilah, sesungguhnya pada hari kiamat nanti, tinta-tinta para ulama sesungguhnya akan ditimbang dengan darah dari para pejuang yang mati syahid. Dan ketahuilah bahwasanya ternyata, tintanya para ulama itu, lebih berat timbangannya daripada, darah para pejuang yang mati syahid. Demikian kata Hasan al-Basri rohimakumullah.
Dalam riwayat lain juga diterangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau seorang yang berilmu, atau seorang santri penuntut ilmu, atau mendengarkan pengkajian-pengkajian ilmu. Dan, janganlah engkau menjadi seorang yang suka membuat keributan atau membuat onar, membuat fitnah, ataupun berburuk sangka kepada orang lain. Jikalau engkau melakukannya maka akan menjadi binasalah engkau." Pada suatu ketika, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, amalan perbuatan apakah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nabi pun menjawab, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu meskipun amalan itu hanya sebatas, maka akan menjadi sangatlah bermanfaat jikalau disertai dengan ilmu. Namun, sebaliknya, meskipun amalan itu banyak, tapi tanpa disertai dengan ilmu, maka amalan-amalan itu menjadi tiada gunanya. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya ilmu itu lebih utama jikalau dibandingkan dengan amalan ibadah. Disebabkan bahwasanya seorang hamba diwajibkan beribadah haruslah disertai dengan ilmu. Jika tidak demikian, maka ilmunya akan menjadi tidak bermanfaat. Laksana debu yang sedang dihembus angin, sehingga bertebaran kemana-mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya adalah, tiang penegak dunia itu ada 4 macam, yaitu: yang pertama, adalah ilmu pengetahuan dari para ulama. Yang kedua adalah, keadilan yang dipelihara oleh para pemimpin. Yang ketiga adalah, sifat pemurah dari orang-orang yang berharta. Dan yang keempat adalah, fakir miskin yang tak enggan untuk berdoa. Maka jikalau semua itu terlaksana semua, niscaya dunia ini, atau negeri ini, akan terciptalah negeri yang aman, tenteram, damai, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bahwa, sesungguhnya Allah, malaikat, dan seluruh penghuni langit dan bumi, dan bahkan, semut-semut yang di dalam lubang-lubang mengucapkan sholawat, serta mendoakan orang-orang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada suatu kaum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya memandang wajah para ulama adalah merupakan suatu ibadah. Nah para pemirsa yang budiman, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dijadikan sebagai seorang yang selalu mencari ilmu, karena mungkin kita semua tahu bahwasanya kewajiban untuk menuntut ilmu itu adalah dari mulai kita lahir, sehingga sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Nah para pemirsa yang budiman, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, setelah kami mendengar Engkau berfirman, maka, setiap saat kami bergerak dan mengedipkan mata, sungguh, hati dan perasaan pun, Engkau saksikan. Karena itu kami memohon pertolongan-Mu, jadikanlah kajian ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan kami, dan juga keyakinan kami. Istiqomah dalam ibadah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rasa untuk mencintai-Mu serta Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah berikan kami cobaan, yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Serta ampunilah dosa-dosa dan kekeliruan kami, serta dosa kedua orang tua kami. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video kami yang berikutnya. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.